Belakang, Jazirah Sulawesi Selatan dihuni oleh 4 kelompok etnis utama, suku Mandar di bagian pesisir barat laut, suku Toraja di daerah pegunungan di utara, suku Bugis di dataran rendah dan perbukitan sebelah selatan, Tanah Bandar dan Toraja, serta suku Makassar yang mendiami bagian paling selatan Semenanjung, termasuk wilayah Goa dan Talo. Keempat suku ini merupakan penutur bahasa-bahasa Austronesia dari subkelompok Sulawesi Selatan. Sejak sekitar awal abad ke-13, masyarakat Semenanjung Sulawesi Selatan mulai mengelompok menjadi chiefdom berbasiskan pertanian ladang berpindah yang batas-batasnya ditentukan oleh ragam dialek atau bahasa. Meskipun kerajaan-kerajaan pesisir mendapat pengaruh terbatas dari Imperium Jawa Majapahit dan dikenalkan dengan aksara Brahmik pada abad ke-15, sejarawan Ian Caldwell berpendapat bahwa perkembangan peradaban awal Sulawesi Selatan secara garis besar tidak terhubung dengan teknologi dan ide-ide asing. Seperti chiefdom Filipina dan masyarakat Polinesia, Goa pra-Islam dan jiran-jirannya merupakan peradaban yang berdasarkan pada kelompok pemikiran sosial dan politik asli bangsa Austronesia dan dapat dikontraskan dengan masyarakat Nusantara bagian barat lainnya yang memperoleh pengaruh budaya India secara ekstensif. Letak kerajaan. Kesultanan Goa kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Raja kerajaan pada saat masih menganut animisme. 1. Tumanurung Bainea, lebih kurang 1300. 2. Tumasalangga Barayang. 3. Puanglo Lembang. 4. Ditunia Tambandri. 5. Karampang di Goa. 6. Tunatangka Lopi lebih kurang 1400. 7. Batara Goa Tuminangairi Paralakena. 8. Pakere Tau Tuni Jolori Pasuki. 9. Daeng Matanre Karaeng Tumi Parisi Kalona awal abad ke-16 sekitar tahun 1546. 10. Satu Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tuni Palangga Ulaweng 1546 sampai 1565. 11. Satu Taji Barani Daeng Marompak Karaeng Data Tuni Bate. 12. Satu Manggoroi Daeng Mamate Karaeng Bantolangkasa Tuni Jalo 1565 sampai 1590. 13. Satu Tepu Karaeng Daeng Parabung Tuni Basulu 1593. Raja memerintah setelah menjadi kerajaan Islam. 1. Sultan Alauddin I. 2. Sultan Malikus berkata. 3. Sultan Hasanuddin. 4. Sultan Hamir Hamzah. 5. Sultan Muhammad Ali. 6. Sultan Abdul Jalil. 7. Sultan Ismail. 8. Sultan Najamuddin. 9. Sultan Sirajuddin. 10. Sultan Abdul Qair. 11. Sultan Abdul Alauddin Kudus. 12. Sultan Maduddin. 13. Sultan Zainuddin. 14. Sultan Hadi. 15. Sultan Rauf. 16. Sultan Zainal Abidin. 17. Sultan Abdul Qadir Adidin. 18. Sultan Muhammad Idris. 19. Sultan Muhammad Hussein. 20. Sultan Muhammad Thohir Bahyuddin. 21. Sultan Muhammad Abdul Qadir. Sejarah awal Kerajaan Goa Talo. Sejarah Kerajaan Goa Talo terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum memeluk agama Islam dan sesudah memeluk agama Islam. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal sebagai nama Bate Selatan atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tombolo, Takiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Aljamje, Bisei, Kaili, dan Es. Dengan berbagai cara, baik damai maupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan penguasanya masih mengaut kepercayaan animisme. Tamanurung Baena kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya Tamu Salang. Goa pada terbelah menjadi dua, yaitu pada masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada abad ke-15. Hal ini disebabkan oleh perang saudara dua putra Tonatangka Lopi, Bantara Goa dan Karaeng Loisero, yang saling berebutan tahta. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loisero turun ke muara sungai dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan ini tidak pernah akur, hingga pada akhirnya
Raja Daeng Matare Karaeng Tunapama Risi Kalona dari Goa membuat perjanjian dengan Talo dan dengan kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada tahun 1565. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak boleh saling melawan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis-garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo terjadi pada abad ke-16 hingga pada abad ke-17. Pada masa itu, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat dan berkembang di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo pada masa kejayaannya dipimpin oleh beberapa raja yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, seperti Sultan Hasanuddin dan Sultan Alaluddin. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Goa Talo juga menjadi pusat perdagangan yang penting di Indonesia Timur. Raja-raja Goa Talo berhasil menjalin hubungan dagang dengan banyak negara, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Belanda. Kerajaan Goa Talo mengalami kemerosotan. Kerajaan Goa Talo yang dahulu pernah menjadi kerajaan yang kuat, akhirnya mengalami kemerosotan dan runtuh pada abad ke-18. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Di antaranya adalah 1. Konflik internal. Kerajaan Goa Talo mengalami konflik internal di antara penguasa-penguasa daerah yang tergabung dalam kerajaan, membuat kekuatan kerajaan menjadi pecah belah dan melemah. 2. Peperangan. Kerajaan Goa Talo terus terlibat dalam perang dengan kerajaan-kerajaan tetangga, menguras sumber daya dan mengganggu stabilitas kerajaan. 3. Penjajahan Belanda. Belanda mulai melakukan ekspansi di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitar Kerajaan Goa Talo. Belanda akhirnya berhasil menguasai Kerajaan Goa Talo pada tahun 1667. 4. Pandemi. Pada pertengahan abad ke-18, Kerajaan Goa Talo terkena wabah cacar yang sangat mematikan dan membuat jumlah penduduk di kerajaan menurun drastis. Dalam kondisi yang melemah ini, penduduk Kerajaan Goa Talo yang tersisa akhirnya membentuk federasi negara-negara kecil yang disebut oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai Kesultanan Bonn. Kesultanan Bonn inilah yang kemudian menggantikan sebagian daerah kekuasaan Kerajaan Goa Talo dan menduduki posisi baru sebagai kekuatan utama di Sulawesi Selatan. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah bangunan yang dulu berfungsi sebagai benteng kerajaan. Benteng ini dibangun pada tahun 1525 oleh Sultan Goa ke-9, yaitu Daeng Matandre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Benteng Somba Opu berfungsi sebagai pusat perdagangan, serta pelabuhan rempah-rempah. Bahkan benteng ini banyak dikunjungi pedagang asing dan dari Eropa, Asia di pertengahan abad ke-16. Balalampoa mempunyai arti rumah besar. Bangunan ini adalah istana yang merupakan kediaman Raja Goa. Selain menjadi kediaman Raja Goa, bangunan Balalampoa juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Goa. Balalampoa berdiri sejak tahun 1936 setelah Raja Goa mengimbangi Daeng Matutu Karaeng Bontompo diangkat menjadi raja. Istana satu ini mempunyai 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri dan 4 jendela di bagian depan. Peninggalan dan sumber sejarah Kerajaan Goa Talo berikutnya adalah Benteng Rotterdam. Awalnya benteng ini bernama Benteng Jumpandang. Benteng Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10, yaitu I Marigau Daeng Buntu Karaeng Lakiung. Benteng ini mempunyai bentuk segi empat seperti benteng gaya Portugis lainnya. Kini Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai benda cagar budayawan. Masjid Tua Katangka dibangun pada masa Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin.
pada tahun 1103. Bangunan yang merupakan peninggalan kerajaan Goa Talu ini juga masuk ke dalam cagar budaya nasional. Letak Masjid Katangkah berada di utara kompleks makam Sultan Hasanuddin, yaitu di Jalan Syekh Yusuf Katangkah, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Itu dia beberapa peninggalan dan sumber sejarah Kerajaan Goa Talu.